Orang-orangnya juga mungkin ya, aduh maaf, ini disclaimer dulu ya, gue bukan. Halo Depolers, kembali lagi bersama Ngopi Solik, ngobrol pintar seputar politik. Nah, saya dulu dong ke teman-teman Depolers. Nah, jadi Depolers, topik yang akan kita angkat pada podcast siang hari ini itu adalah topik yang mungkin relate nggak sih dengan seluruh mahasiswa di Indonesia. Jadi nggak cuma di Universitas Andalas aja. Karena topik kita di siang hari ini pada episode ini yaitu topik tentang culture shock kuliah di Padang. Wow. Nah, jadi ini narasumber kita merupakan narasumber yang berasal dari luar Pulau Sumatera alias dari Pulau Jawa. Dan tepatnya di Jakarta. Nah, silakan dulu perkenalkan dirinya narasumber yang kece badai. Oke. Halo, nama gue Nurul Zakira. Nah, gue tuh dari Ilmu Politik 2021. Nah, asal gue dari Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Jadi bukan Jaksel yang kayak tapi gue mainnya di Jaksel. Karena di Jaktim gue ada. Tuh jadi mainnya ke Jaksel. Iya. Itu jauh nggak? Lumayan sih, setengah jam. Oke, jadi buat Depolers yang rasanya cocok dengan topik ini, jangan di scroll dulu, stop dan klik video ini dan kalian bakalan dapat pengalaman, pencerahan dan arahan dari narasumber kita melalui podcast ini ya tentunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tadi narasumber kita sudah memperkenalkan dirinya, namanya adalah Zakira yang berasal dari Jakarta Timur. Nah, tapi gue mau nanya dulu nih. Lu kan, ini emang agak beda ya bahasa. Atmosfer kita emang beda sih, Dan. Lu kan Jakarta, terus lu kuliah di Padang, Universitas Andalas di Sumatera Barat, di mana itu merupakan menyeberangi lautan yang Selat Sunda dengan dua pulau yang berbeda. Kenapa lu terinspirasi buat kuliah di sini dari Jakarta gitu? Sebenarnya jujur aja ya, kan jadi dari SN tuh gue nggak keterima. Sebenarnya gue tuh ya maunya UI kan. Terus habis itu terus habis itu di SB juga gue nyobanya di Jakarta, nggak keterima juga sayangnya. Jadi pas di Mandiri teman gue tuh kayak nyoba nyaranin, lu mau gak di UNAN nih bareng gue gitu kan. Tuh jadi gue iseng-iseng nih masuk ke Ilpol, tapi jurusan pertama yang gue pengen tuh sejarah sebenarnya. Oh oke. Sejarah ya sebenarnya. Sejarah, karena di situ juga ada teman gue dan yang barengan tadi. Iya, yang di Jakarta. Oh, jadi teman lu yang di Jakarta tuh lulus nggak di sini? Lulus dia di SB. Oh, SB di UNAN juga. Tapi sebelumnya lu memang udah pernah dengar kata UNAN Universitas Andalas gitu di Padang atau belum? Atau memang kayak taunya itu dari temen gitu? Udah sih sebenarnya. Udah ya. Tapi kayak nggak kepikiran gitu loh untuk mandiri tuh mau ngambil UNAN nggak ya gitu loh. Gue nyobanya semua di Jawa sih. Oh, berarti memang belum expect ya bakalan kuliah di luar Pulau Jawa gitu awalnya. Yes. Tapi emang rezekinya mungkin di sini karena bisa diundang ya di podcast ini ya. Oh, alhamdulillah. Terus kan misalnya kan kau udah mikir tuh kau bakalan pindah ke luar Jawa, bakalan kuliah di Padang apabila diterima dan alhamdulillahnya diterima. Lu mikir nggak sih lu bakalan nemu orang-orang baru, budaya baru, dan bakalan nemu hal-hal yang mungkin belum pernah lu temuin di Jakarta tapi bakalan lu temuin di Padang. Lu pernah mikir nggak? Terus pertimbang lu gimana gitu? Sebenarnya gue kalau misalnya untuk itu sih nggak terlalu mikirin gimana di Padang tuh orangnya gimana sih, gue nggak pernah mikirin kayak gitu. Karena keluarga gue sendiri tuh emang Minang asli. Dua-duanya? Iya, dua-duanya emang asli. Berarti perantauan sebelumnya? Iya, jadi bokap gue emang di Jakarta kan. Jadi dia bawa emak gue ke Jakarta juga. Nah terus habis itu makanya emak gue tuh sebenarnya agak-agak strict gitu ya. Kenapa nih anak balik lagi nih ke UNAN, ke Padang gitu. Oh, tapi disetujui kan? Tapi setujui sih. Nah jadi kalau misalnya untuk orang-orangnya mungkin gue udah tahu lah ya gimana bahasanya, bahasa orang Minang gimana sih. Tapi ya mungkin masih ada terselibet apa sih? Terlibat. Maksudnya mungkin terpeleset lah mulutnya. Terpeleset. Kayak bingung lah sebenarnya kalau misalnya lu ngomong Padang, gue ngerti. Cuman nggak bisa ngomongnya. Oh, oke, berarti memang udah ada lah pertimbangan ya sebelumnya ya. Terus pas lu datang ke Padang tuh berarti semester 2. Semester 2 datang ke Padang. Berarti lu di sini sekarang nggak ada sama keluarga? Nggak. Sendirian. Dan keluarga lu di Jakarta semua. Terus, oke, lu udah nyampe di Padang di semester 2, otomatis tuh masih dibilang maba lah ya. Karena kan kita semester 2-nya tuh mabanya semester 2, bukan semester 1 gitu. Karena terus lu nyampe di Padang, lu
apa yang lu rasain gitu? Langsung kayak kena culture shocknya atau belum dulu nih? Masih ada jedanya dulu atau gimana? Sebenarnya awalnya belum ya, gue malah ngerasa seneng nih for the first time akhirnya gue ngerantau jauh dari orang tua gue gitu kan. Terus habis itu pas 1 bulan 2 bulan tuh masih aman lah ya, tuh ntar 3 bulan setelah UTS kayaknya deh, gue tuh udah mulai merasakan aduh kayaknya Padang tuh bukan passion gue banget ya, mungkin dari makanan nih, dan gue kan makanan di sini tuh pedes semua ya. Di sini? Iya pedes semua, dan kita tuh Unan tuh jauh banget dari kota dan Iya sih, dari pusat kota maksudnya, dari pusat kota karena jadi kalau misalnya GoFood yang makanan yang kayak di mall-mall gitu lah agak mahal. Iya, agak mahal ongkosnya. agak mahal di ongkos bisa untuk jadi kayak makanan tuh gue agak susah lah gitu kan, nggak bisa lah gue terlalu makan pedes tuh nggak bisa, padahal gue orang Minang gitu. Terus habis itu kedua mungkin cuaca kali ya. Cuaca Sebenarnya di Jakarta tuh juga panas guys, tapi di sini tuh panasnya beda, aneh gitu. Kalau misalnya di Unan misalnya hujan, di bawah tuh di bypass enggak, panas mentereng. Tuh tahu gue tuh naik motor tanpa sarung tangan tuh tiba-tiba ntar keling aja gitu guys. Kayak keling susah ya. Makanan, cuaca, terus orang-orangnya juga mungkin ya. Aduh, maaf, ini disclaimer dulu ya. Gue bukan maksud menyakiti. ya nggak apa-apa, oke. Ini kan culture shock kan, ini kan tema kita pada episode kali ini. Jadi mungkin kalau misalnya orang Padang di sini tuh kayak agak terlalu frontal gitu ngomongnya, frontal. Jadi gue tuh kayak mikir, kadang nih orang mikir gak sih sebelum ngomong sama gue, kayak kok bisa langsung kayak gitu sih, gue kayak shock. Atau mungkin bercanda-candaan anak sini kali ya. Oh iya. Anak akamsi di sini gue juga nggak tahu sih. Akamsi, buat teman-teman yang nggak tahu mungkin akamsi itu apa Kir? Anak kampung sini, gokil bro. Iya. Jadi makanan, cuaca dan juga mungkin gaya bahasanya ya mungkin ya untuk Iya, teman-teman lu mungkin. Terus ada lagi nggak yang bikin lu kaget pas nyampe di Padang? Apa ya? Mungkin kalau waktu di semester 3 kali ya, gue udah mulai ada pacar orang Padang. Pacar, ya oke, pacar orang Padang. Berarti Iya, lu, pacar orang berarti lu Padang. sebelumnya udah pernah dong pacaran di Jakarta? Udah, terus di Padang, terus gimana emangnya pacaran di Padang? Gak, maksud gue gini loh, jadi mungkin kalau misalnya untuk ngumpul cewek cowok gitu agak di underestimate gitu loh Di sini? guys. Iya, jadi tuh mungkin mereka agak kolot, ini mereka berdua nih ngapain nih gitu kan. Atau enggak nih anak-anak ngumpul cewek-cewek cowok-cowok kok gabung gitu, kenapa gitu. Mungkin karena adatnya juga kali ya. Ada nilai moralnya di situ. Ada nilai moral di situ. Jadi mungkin gue agak shock gitu, terus tiba-tiba ada pemuda gitu kan. Berarti lu pernah kejadian kayak gitu? Enggak. Oh belum, berarti kau cuma melihat aja. Iya, soalnya di orang terdekat gue juga kayaknya udah ada yang kejadian dengan olah pemuda gitu. Iya. Kayak di apa sih? Di Iya. pikiran aneh gitu Iya, iya. loh. Mungkin iya itu mungkin memang orang-orang Minangkabau itu ya terkhususnya memang mengangkat sekali budaya-budaya adatnya, agama mungkin pada saat itu tidak tepat waktu dan momennya mungkin. Siapa tahu kan itu tuh cuman kayak nganter makanan, mungkin dia sakit. Tapi kan nggak tahu nih, makanya dicek dulu sama pemudanya ini ngapain. Kan bisa jadi kan. Iya. Kita harus berpositif thinking dulu ya ada followers ya. Jadi udah dapat sih tadi tuh kayak makanan. Berarti lu di sini selama dulu di Padang tuh sekarang gimana? Masih kayak udah terbiasa belum sama makanan di Padang? Ya gitu sih, masih bingung ya gue mau makan apa selain yang pedes-pedes. Emang lu di Jakarta lu makan apa? Ya banyak kan, gue sering GoFood. Terus mak gue juga masak. Oh Ya iya. gimana ya? Biasanya memang di sini banyak ayam geprek, ayam-ayam gitu. Iya, ayam geprek, mie padeh tuh. Anak kos yang sering makan mie padeh. Hati-hati. Tuh, iya, hati-hati banget. Takutnya usus buntu. Iya. Aduh, gimana ya? Oke, berarti udah dapat ya poin-poin culture shock yang dirasain oleh Zakira ya. Ada beberapa poin tadi nih. Nah, terus yang mungkin yang cara bahasa itu kayak gimana? Boleh diceritain nggak? Itu tuh kejadian lucu dan unik yang mungkin menurut lu itu tuh kayak wow. Tapi mungkin kita di sini bisa kita klarifikasi ya Depolers, apa yang terjadi sebenarnya. Mungkin dari kita yang dari orang Padang sendiri dan yang dari luar Padang mungkin lingkungannya sebelumnya. Sekarang kayak ada yang kayak cerita atau pengalaman lucu nggak terkait itu? Mungkin nggak tahu deh lucu apa nggak. Kayaknya nggak lucu juga. Maksudnya biasa aja. Jadi tuh mungkin kalau misalnya Dani kan ngomong suka pakai bahasa Minang. Kalau bahasa sini tuh gado-gado lah intinya gitu. Iya, kayak nyampur gitu. Kayak berusaha ngobrol sama gue, kan kalian pakai bahasa Indonesia tuh. Iya. Itu kan agak aneh ya guys kalau misalnya. Tapi kalau misalnya kalian pakai bahasa Minang pun
guanya kadang yang nggak ngerti. Misalnya kayak kata litak. Lita tuh kan ada dua arti. Lita dalam bahasa Minang tuh kayak ada dua arti dalam wilayah yang berbeda gitu ya. Iya, ini maksudnya litaka yang mana nih? Maksudnya gue ngerti bahasa Minang, tapi kayak agak bingung gitu ya. Litak ya, bukan lita. Lita. Ini lita yang benarnya ya. Lita. Oh ya, bukan lita. litak gitu. Iya, maaf. Iya, emang nggak apa-apa. Itu namanya kita juga belajar kan. Jadi kayak agak susah gitu sih ngomongnya, mungkin gara-gara perbedaan bahasa itu kan. Tuh kadang dosen tuh ngomongnya tuh bahasa Minang guys, jadi gue tuh rada bingung ya gimana cara ngertiinnya. Tapi ada nanya kan sama temen-temennya itu bapaknya ngomong apaan? Iya dong, gue nanya. Tapi sayangnya temen gue juga di luar Minang, di luar Sumber. Jadi sama-sama bingung gitu. Mungkin jadi, ada translator lah nanti ya. Jadi kalau misalnya nih di Ilpol, kita kan dikasih materi dosen kan susah ya, maksudnya agak susah lah gue mencernanya. Terus ditambah lagi dia bahasa Minang, ya Allah. Kayak dua kali gitu ya kenanya. Gak bisa, iya tuh lah. Tapi tadi yang lucu tuh waktu kayak logat mungkin lu dari orang Jakarta kan, bahasa Indonesianya mungkin memang udah lancar atau udah terbiasa sehari-hari berbahasa Indonesia. Terus saya ketemu lah dengan orang Minang yang notabene setiap hari berbahasa Minang, tapi karena ngomong sama lu dianya bahasa Indonesia. Iya, terus kayak logat-logat Minang itu kayaknya ke bawah gitu. Iya woy, jadi mungkin sebelum ngomong tuh kayak dia mikir juga kali ya, ini bahasa Indonesia ini apa? Tapi pun gue juga mencoba bahasa Minang sih guys. Tapi setiap gue ngomong bahasa Minang, kalian pada ngetawain. Kayak aneh. Tapi emang itulah namanya Ya, juga itulah. belajar ya. Iya. Lu bahasa Indonesia baca bahasa Minang pun aneh. Mungkin orang yang latar belakang kesehariannya bahasa Minang bahasa Indonesia pun juga aneh gitu. Jadi Mungkin kayak kan gue pernah kan ketemu sama yang di luar Minang juga tuh. Terus dia kalau di sini kan ada namanya Acia Mart atau Acia iya? Jaya. Tapi dia ngomongnya kayak kita ke Aciak yuk. Aciak gitu. Itu bukan Acia, dia bilangnya apa Aciak katanya. Ya lu pernah gitu gak sih? Enggak. Oh, enggak ya? Alhamdulillah dong. Coba. Acia. Oh, oke, bisa. Terus oke, ternyata lu udah culture shock selama di Padang, kuliah di UNAN, dan terus apa yang lu lakuin gitu loh untuk beradaptasi dengan hal itu, apa yang lu lakuin gitu? Jadi mungkin kalau misalnya selain di luar culture shock, gue tuh kayak agak-agak homesick ya guys, gara-gara gue di Jakarta. Agak jauh ya. Ada orang tua, jadi tuh gue ngeminimalisirnya tuh ikut kepanitiaan gitu loh, kayak rame. Jadi mungkin kepanitiaan di Ilpolnya, di Visipnya juga gue ikut, jadi gue main-main aja terus. Tuh, dan sama circle ya mungkin ada lah ya, teman bermainnya. ada teman bermainnya kayak ya main aja terus gitu, kayak ya biar lupa lah, tapi ya itu adalah konsekuensinya dari main terus kan. Misal kayak IPK turun, tugas mungkin jadi molor, tugas jadi ya, uang keluar menanjak. Gue kalau tugas sih alhamdulillah masih ngerjain ya guys. Aduh, Deplos harus ngerjain tugas. Gak boleh lupa, apalagi tugas kelompok ya. Yeah. Nah kalau uang sih alhamdulillah gue bisa lah gitu. Tapi ya itu tetap aja kan. Ya. Nipis. Berarti cara lu beradaptasi dengan culture shock itu dengan cara bermain ya dengan teman-teman itu buat lupain gitu loh. Iya, terus sama ikut kepanitiaan sama tadi ikut kan. kepanitiaan juga gitu. Terus lu ceritain nggak ke orang tua lu, Ma ternyata di sini nih gini loh, Ma ternyata sini. Terus lu kena marah atau gimana? Coba. Cerita, tapi kayak mau gimana lagi kan karena gue minta untuk di UNAN, kayak sebenarnya gue udah keterima juga di universitas di Jakartanya gitu kan. Tapi kenapa kayak gue nggak mau ngambil? Jadi ini konsekuensi gue sendiri sih, dan sebenarnya kan kalau di sini kan ada perkumpulan anak Jakarta juga ya. Ada himpunan anak Kopaja ya. Ada namanya Kopaja. Jadi yang maba-maba nih yang masih baru jangan lupa follow IG Kopaja ya. Biar kayak ya setidaknya adalah teman sepernasipan. Lu ikut nggak organisasi kayak gitu? Duh, nggak tergabung. Sebenarnya itu sih. Belum ya, belum. Bukan, sebenarnya gue tuh gimana sih off. Apa sih? Maksudnya kayak berhenti? Enggak, atau gue nggak ikut, nggak aktif banget. Gue nggak aktif banget di Kopaja, tapi ya mungkin itu bisa membantu karena ada juga temen kita dari Jakarta ya, Dani.
dan dia aktif. Ya memang tuh sih, itu mungkin salah satu caranya teman-teman, caranya The Polars buat yang merasa culture shock kuliah di luar domisilinya atau mungkin di Padang, itu mungkin cobalah cari relasi atau teman-temannya atau orang-orang yang sekampung mungkin atau sedaerah, walaupun mungkin nggak sama banget tapi mungkin berdekatan atau tetangga, cobalah cari akhirnya. Mungkin itu salah satu cara buat mengantisipasi atau cara meminimalisir rasa culture shock itu, mungkin cara beradaptasi juga ya tentunya kira ya. Setidaknya sedikit aja ada comfort zone gitu loh. Jadi kan udah di luar comfort zone ya. Jadi kita harus punyalah satu motivasi yang bikin kita tuh nyaman gitu di sini guys. Jadi jangan menyerah dengan culture shock. Oke, hadapi ya lawan ya. Lawan. Oke, mungkin ini kan lu udah semester 4 sekarang kan, dan insya Allah 4 semester lagi bakalan dapat gelar SIP, amin. Kan kemarin gue udah presentasi nanti. Gue juga ya, semoga ya. Nah, masih ada kira-kira tuh setengah perjalanan lagi lu di sini gitu, dan lu bakal menghadapi culture shock. Nah, itu gimana lagi kedepannya buat lu dan juga buat The Polars terakhirnya dari lu, closing statementnya lah buat The Polars di luar sana. Ya, jadi untuk The Polars di luar sana yang dari Pulau Jawa atau enggak dari luar Pulau Sumbar gitu ya, tuh kayak ya udah semangat aja lah guys, semangat. Apalagi The Polars, kalau misalnya ada apa-apa kabarin aja kating-katingnya yang dari Jakarta atau dari luar mana gitu, pasti bakal dipeluk hangat sih. Jadi biar kayak nggak sendiri, kamu tuh nggak sendirian guys. Nah, cari relasi sebanyak-banyaknya ya kira. Betul, cari relasi sebanyak-banyaknya di ilmu politik, di FISIP, di luar FISIP. Bahkan nggak harus satu jurusan juga loh, cari teman atau cari keluarga sejurusan atau sekampung halaman gitu. Itu kan kadang bosen lah ya, cari dong relasi yang lain, lebih seru lagi teman-temannya. Oke, ada lagi yang lain closing statementnya sekira buat The Polars? Cukup lah ya. Nah, itulah dia tadi The Polars terkait dengan culture shocknya mahasiswa yang mungkin notabene itu di luar ranahnya, di luar lingkungannya, di luar daerahnya, di luar wilayahnya, yang mencoba merantau ke daerah orang, baik itu antar pulau, antar kota mungkin, atau antar desa, itu juga bisa loh culture shock, karena kan tetangga desa pun bahkan ada yang berbeda budayanya, moralnya, adatnya juga gitu. Jadi intinya tuh jangan fokus ke diri sendiri, maksudnya itu jangan kayak denial dengan diri sendiri gitu loh. Kayak nggak apa-apa kok, gue nih culture shock nih, beneran culture shock, ya udah lu cari bantuan orang lain. Ya, carilah bantuan orang lain mungkin. Itu juga bisa di keluarga kita loh, di tempat kita menginjakan kaki di tanah perantauan itu. Mana tahu mau disupport dengan uang gitu kan. Siapa tahu, we never know. We never know. Oke, terima kasih ya Zakira ya, narasumber kita yang kece, badai, cantik, dan menjalita. Oh my god. Oke, buat The Polars yang ingin memasukkan saran-sarannya, idenya, atau topik di next episode, silakan dimasukkan ke dalam kolom komentar di bawah, atau juga bisa DM Instagramnya podcast politik _unan. Jangan lupa di follow, di share, komen, dan juga jangan lupa apa Kir? Subscribe channel YouTube-nya Departemen Ilmu Politik Unan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Share juga ya. Terima kasih The Polars, terima kasih saudari Zakira, dan see you.